Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul promosi dengan anggota, yaitu yang pertama Despi Andina dengan NIM 1206 01 20 597. Yang kedua Fitra Oktaviandri 1206 01 12 692. Dan yang terakhir Lisa Suliami dengan NIM 1206 01 20 532. Materinya ialah yang pertama definisi promosi, yang kedua tujuan promosi, yang ketiga indikator promosi, yang keempat indikator dan faktor-faktor keputusan pembeli, dan yang terakhir yang kelima yaitu contoh kasus yang berkaitan dengan pembangunan organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi promosi. Menurut William, dalam Bukhari 2004-179, pengertian promosi adalah usaha yang dilakukan oleh marketer berkomunikasi dengan calon audiens. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens. Sedangkan menurut swasta 1996-237, pengertian promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program. Sedangkan menurut Bukhari 2074, promosi penjualan ialah istilah yang dipakai untuk menyatakan aktivitas-aktivitasnya yang melengkapi baik penjualan maupun advertansi dan membuatnya efektif. Misalnya pertunjukan, pemeran, demonstrasi, serta usaha-usaha penjualan lainnya yang tidak dilakukan berulang-ulang dan bukan hal biasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Dengan begitu, promosi merupakan suatu bentuk usaha yang memberikan berbagai upaya untuk mendorong keinginan konsumen untuk mencoba atau membeli produk suatu jasa. Yang kedua ialah tujuan promosi. Ada beberapa tujuan dari dilakukannya promosi. Tujuan promosi diantaranya modifikasi tingkah laku pasar, merupakan tempat pertemuan orang-orang yang hendak melakukan suatu pertukaran di mana orang-orangnya terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang satu sama lain saling berbeda. Memberitahu kegiatan promosi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada pasar yang dituju tentang pemasaran perusahaan. Membujuk promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada umumnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Meningkatkan promosi yang bersifat meningkatkan ini dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. Yang ketiga ialah indikator promosi. Menurut Kotler dan Keller dalam Amanah 2015 halaman 12, indikator-indikator promosi penjualan diantaranya adalah frekuensi promosi adalah jumlah promosi penjualan yang dilakukan dalam suatu waktu melalui media promosi penjualan. Kualitas promosi adalah tolak ukur seberapa baik promosi penjualan dilakukan. Kuantitas promosi adalah nilai atau jumlah promosi penjualan yang diberikan konsumen. Waktu promosi adalah lamanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Ketetapan atau kesesuaian sasaran promosi merupakan faktor yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan. Menurut Jaslim dalam Amanah 2015 halaman 12, indikator promosi penjualan adalah promosi dengan memberikan diskon, promosi dengan pemberian kupon berbelanja dalam waktu tertentu, promosi dilakukan dengan penumpangan produk di tempat umum. Menurut Alma 2010 menyatakan bahwa indikator promosi terdiri dari pemasangan papan reklame, penggunaan iklan di media massa, penggunaan brosur sebagai media informasi, pemeran-pemeran, penyampaian informasi oleh karyawan, ketepatan waktu untuk berpromosi. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Despi Andina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Andina dengan NIM 12060120597. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fitra Oktaviandri. Indikator dan keputusan pembelian. Menurut Kotler dalam Salihat 2018 halaman 6 mengemukakan bahwa terdapat 4 indikator dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, yaitu kemantapan pada sebuah produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen akan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas, mutu, harga yang terjangkau, dan faktor
lain yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan konsumen dalam membeli suatu produk juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk tersebut sudah terlalu melekat di benak mereka karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen akan merasa tidak nyaman jika mencoba produk baru dan harus menyesuaikan diri lagi. Mereka cenderung memilih produk yang biasa digunakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dalam melakukan pembelian, jika konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai dengan sebuah produk, mereka pasti akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Yang keempat, melakukan pembelian ulang. Kepuasan konsumen dalam menggunakan sebuah produk akan menyebabkan konsumen melakukan pembelian ulang produk tersebut. Ada 5 indikator pembelian menurut Setiadi. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Menurut Sangaji, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan, yaitu yang pertama, faktor psikologi. Faktor psikologi mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Yang kedua, pengaruh faktor situasional. Faktor situasional mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, waktu belanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian. Yang ketiga, pengaruh faktor sosial mencakup undang-undang atau peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, contoh kasus yang berkaitan dengan pengembangan organisasi. Di sini kelompok kami mengambil Jurnal Administrasi Bisnis volume 2 nomor 1 Mei 2013 yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Penjualan atau Studi Kasus PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang oleh Didik Darmadi, CO Autor Profesor Dr. Suharyono, MA Doktorandus Wasis Alatif, MA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Yang pertama yaitu pendahuluan dan tujuan penelitian diadakannya penelitian ini. Pemasaran modern pada saat ini menuntut perusahaan harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada para pelanggannya, pemasok, pengecer, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut, dan juga masyarakat umum. Alat atau usaha yang dilakukan untuk mengadakan komunikasi, memberikan informasi, meyakinkan dan memperkenalkan produk baru yang dilakukan oleh promosi, sehingga menurut Kotler berpendapat tahun 2001 halaman 112, definisi dari bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi adalah perpaduan khusus antara iklan penjualan, personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu di mana penelitian yang bertajuk pengaruh promosi penjualan terhadap penjualan PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang adalah yang satu untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan promosi penjualan yang dilakukan oleh pihak manajemen di PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang tahun 2009 sampai 2011. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan promosi penjualan terhadap penjualan di PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang tahun 2009 sampai 2011. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap volume penjualan, sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, wawancara, serta observasi. Yang ketiga, metode analisis data. Yang pertama
pertama, analisis deskriptif. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Melalui deskriptif ini, peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengaruh dan kegiatan alat promosi, yaitu promosi penjualan yang dilakukan oleh dealer PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang terhadap penjualan. Penelitian ini dalam kurun waktu 3 tahun penjualan, mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Yang kedua yaitu metode analisis regresi linier. Sederhana, analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui frekuensi aktivitas promosi penjualan dengan variabel bebas, yaitu biaya promosi penjualan. Di dalamnya terdapat 2 indikator, di antaranya biaya service promotion dan biaya pameran. Sedangkan variabel terikat yaitu volume penjualan yang ada di dealer PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang. Kemudian dari penelitian ini dapat disimpulkan kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Astra Internasional Tbk TSO Cabang Sutoyo Malang adalah promosi penjualan antara contoh produk, sampel, servis gratis, barang iklan khusus, hadiah berlangganan, kemasan dengan harga potongan, promosi di titik penjualan, serta pemberian undian berhadiah berupa undian kuis untuk konsumen yang melakukan pembelian pada periode tertentu yang berhadiahkan mobil serta hadiah lainnya. Undian ini berskala nasional dan berlaku pada semua dealer Toyota di seluruh Indonesia dan ditanggung oleh PT Astra Internasional Tbk TSO Malang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Saya Fitra Octaviandri, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.